Tahun ke-1998. Indonesia berdiri di ambang perubahan besar, sebuah tahun yang tak akan pernah dilupakan, terukir dalam ingatan kolektif bangsa ini. Di balik hiruk-pikuk kota dan wak-wagya yang lelah, ada keresahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Krisis moneter mengguncang pondasi ekonomi, membuat jutaan orang terperosok dalam kesulitan. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, pekerjaan menjadi barang langka, dan di tengah keramaian ibu kota, harapan seakan perlahan memudar. Saat itu, setiap keluarga merasakan dampaknya. Di pasar, ibu-ibu harus berpikir keras bagaimana caranya agar uang belanja yang pas-pasan bisa cukup untuk makan sekeluarga. Di pabrik-pabrik, para ayah kehilangan pekerjaan tanpa peringatan. Di jalanan, anak-anak muda melihat masa depan mereka tampak suram. Ini bukan sekadar angka statistik dalam berita. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi oleh puluhan juta rakyat Indonesia setiap hari. Namun, seperti kata pepatah, di dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, secercah cahaya pasti akan muncul. Dan di Indonesia, cahaya itu mulai menyala dari dalam hati rakyatnya. Dari penderitaan yang tak tertahankan, lahir sebuah semangat perlawanan. Bukan perlawanan dengan senjata, melainkan perlawanan dengan gagasan dan keberanian, keinginan untuk bangkit, untuk berubah, untuk merebut kembali masa depan yang lebih baik. Disinilah peran generasi muda menjadi begitu krusial. Di balik tembok-tembok kampus yang kokoh, diskusi-diskusi intelektual berubah menjadi aksi nyata. Suara-suara yang tadinya hanya berbisik, kini mulai menggema menjadi sebuah seruan bersama yang kuat. Reformasi, kata itu bukan sekadar slogan. Itu adalah rangkuman dari semua harapan, kekecewaan, dan cita-cita rakyat. Teriakan reformasi menembus dinding-dinding ketakutan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Para mahasiswa, dengan jaket alma mater sebagai identitas mereka, mulai bergerak. Mereka turun ke jalan, bukan untuk mencari kekacauan, tetapi untuk menuntut keadilan. Bukan untuk melawan, tetapi untuk menyuarakan aspirasi jutaan orang yang tak lagi bisa bersuara. Mereka turun dengan semangat yang murni, dengan idealisme yang menyala-nyala. Mereka percaya bahwa bangsa ini, bangsa yang besar dengan sejarah yang panjang, layak untuk berdiri dengan martabatnya sendiri. Mereka menginginkan sebuah pemerintahan yang bersih, sistem yang adil, dan masa depan yang lebih jujur, serta manusiawi untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang. Aksi mereka di jalanan adalah pemandangan yang luar biasa. Dengan poster-poster buatan tangan, dengan nyanyian lagu-lagu perjuangan, mereka mengubah jalanan menjadi mimbar rakyat. Mereka mengingatkan kita semua bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak terletak pada aparat atau penguasanya, tetapi pada rakyatnya yang bersatu. Namun, kita semua tahu, perubahan seringkali menuntut pengorbanan. Jalan menuju reformasi bukanlah jalan yang mulus dan bertabur bunga. Langit Jakarta yang biasanya biru cerah mendadak menjadi kelabu. Jalanan yang tadinya ramai oleh aktivitas ekonomi kini dipenuhi oleh asap gas air mata dan kobaran api. Suara klakson digantikan oleh deru sirena dan teriakan. Di tengah kekacauan itu, lahirlah cerita-cerita yang menyayat hati. Cerita tentang kehilangan, tentang sahabat yang tak pernah kembali, tentang keluarga yang hancur. Luka-luka itu begitu dalam, membekas dalam ingatan, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa. Tragedi Mei tahun 1998 menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa harga sebuah perubahan bisa sangat mahal. Air mata tumpah di mana-mana. Akan tetapi, di balik amarah, ketakutan, dan duka yang mendalam, ada satu hal yang tak pernah padam. Kemanusiaan. Di tengah kerusuhan yang memilukan, muncul wajah-wajah pahlawan tanpa nama. Tangan-tangan yang tetap terulur untuk menolong sesama, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang. Warga saling menjaga lingkungannya, saling berbagi makanan, dan saling menguatkan. Mereka membuktikan bahwa bahkan di masa paling gelap sekalipun, ikatan persaudaraan sebagai satu bangsa tidak pernah bisa dipatahkan. Solidaritas rakyat menjadi benteng terakhir
yang menjaga harapan tetap hidup. Perlahan tapi pasti, hari berganti. Badai politik yang mengamuk hebat itu akhirnya mulai mereda. Kota Jakarta yang sempat lumpuh perlahan mulai bangkit. Gedung-gedung yang hangus dan rusak mungkin menjadi saksi bisu dari gejolak yang terjadi. Tetapi semangat bangsa ini tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan. Dari puing-puing reruntuhan, baik secara fisik maupun batin, lahir sebuah kesadaran baru di seluruh negeri. Kesadaran bahwa keadilan, kebebasan, dan demokrasi bukanlah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Semua itu harus diperjuangkan, dirawat, dan dijaga bersama-sama, bukan hanya ditunggu. Peristiwa 1998 mengajarkan kita pelajaran berharga, bahwa diam bukanlah pilihan ketika ketidakadilan merajalela. Lalu, sejarah pun mencatat momen puncaknya. Sebuah era kekuasaan yang telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade, akhirnya berakhir. Pintu reformasi yang tadinya tertutup rapat, akhirnya terbuka lebar. Suara rakyat yang selama ini coba dibungkam, akhirnya didengar dan menggema di seluruh penjuru negeri. Dari kesedihan yang mendalam, lahir harapan baru. Dari perjuangan yang penuh pengorbanan, lahir kebebasan yang kita nikmati hari ini. Kebebasan untuk berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan untuk memilih pemimpin kita sendiri. Itu semua adalah buah dari perjuangan para pahlawan reformasi. Kini, lebih dari 2 dekade telah berlalu sejak momen bersejarah itu. Generasi baru telah lahir dan tumbuh dewasa di era reformasi. Mungkin bagi sebagian orang, peristiwa 1998 terasa seperti cerita dari masa lalu yang jauh. Namun, luka itu masih kita ingat. Bukan untuk membuka kembali kesedihan atau menumbuhkan dendam, tetapi untuk dikenang sebagai pelajaran yang sangat berharga. Kita mengenangnya agar bangsa ini tidak pernah lagi berjalan di jalan yang sama, agar kita tidak pernah lagi mengulang kesalahan masa lalu. Dari luka, lahir harapan baru untuk sebuah bangsa yang lebih dewasa, lebih adil, dan lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, sejarah bukanlah sekadar catatan tentang masa lalu. Sejarah adalah cermin, kompas, dan guru terbaik kita. Ia mengingatkan kita untuk terus menjaga api reformasi tetap menyala, untuk terus merawat arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan yang terpenting, untuk selalu menjaga kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mari kita bersama Shema menjadi generasi yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.